Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan memasuki perkuliahan pertemuan ke-9 pada mata kuliah Manajemen Strategi, yang dimana pada hari ini kita akan membahas tentang implementasi strategi untuk mengorganisir suatu tindakan. Sebelum memulai proses implementasi, alangkah bagusnya seorang manajer itu membuat pertanyaan dalam dirinya sendiri. Siapa yang akan melaksanakan rencana strategi yang telah disusun? Yang kedua itu apa yang harus dilakukan? Yang ketiga, bagaimana sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam implementasi akan melaksanakan berbagai hal yang diperlukan. Nah, implementasi strategi. Apa itu implementasi strategi? Implementasi strategi adalah sejumlah total aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan sebuah perencanaan strategi, di mana implementasi strategi itu melibatkan pengembangan kebijakan fungsional, struktur organisasi, iklim yang mendukung strategi dan membantu tercapainya tujuan organisasi. Di dalam proses implementasi, kita memerlukan komunikasi efektif serta negosiasi itu berupa untuk menyusun strategi atau manajemen puncak yang berhubungan. Nah, siapa yang akan mengimplementasi strategi? Nah, sejumlah pihak yang terlibat dalam implementasi strategi mungkin akan lebih banyak dibanding mereka yang merumuskannya. Di sini para direktur fungsional atau para direktur divisi maupun unit strategi akan bekerja sama dengan para bawahan untuk dapat mengimplementasikan seluruh rencana yang telah dibuat dalam skala besar. Para manajer proyek dan kepala-kepala unit akan mengimplementasi rencana tersebut dengan lebih khusus, secara terinci dalam skala yang lebih kecil menurut pabrik, departemen, atau unit yang dipimpinnya. Di mana setiap manajer profesional itu harus mampu mengawasi pelaksanaan rencana strategi sampai pada tingkat pengawasan lini pertama. Dan untuk mendukung hal tersebut, maka setiap karyawan dalam berbagai cara harus dilibatkan pada berbagai proses implementasi strategi yang ada, baik tingkat koperasi, unit bisnis, dan fungsional. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, untuk dapat mendukung implementasi strategi yang telah disusun, para manajer divisi dan wilayah fungsional harus bekerja sama dengan rekan manajer lainnya dalam mengembangkan program, anggaran, dan prosedur yang diperlukan untuk hal tersebut. Nah, di sini berarti mereka juga harus bekerja sama untuk mencapai sinergi di antara berbagai divisi dan wilayah fungsional agar mampu mendapatkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif perusahaan. Nah, bagaimana sumber daya manusia yang bertanggung jawab? Nah, pada program, anggaran, dan prosedur hanyalah bentuk rencana yang disusun lebih mendetail yang pada akhirnya membawa pada implementasi strategi yang telah dibuat, di mana proses manajemen strategi secara keseluruhan mencakup beberapa jenis aktivitas krusial yang berorientasi pada tindakan untuk mengimplementasi strategi. Di sini menyangkut tentang pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan, dan pengawasan. Sebelum rencana-rencana yang telah dibuat membawa kepada kinerja yang sesungguhnya, manajemen puncak harus memastikan bahwa perusahaan telah diorganisasi dengan baik, program-program mendapatkan staf yang memadai dan kegiatan yang dilakukan. Nah, pada proses implementasi, biasanya itu ada beberapa faktor yang membedakan perusahaan pada tahap perkembangannya. Yang pertama itu fungsinya. Fungsi yang pertama itu pembentukan atau membangun problem-problem utama. Di sini dilihat pada tabel jelas. Tahap pertama itu bertahan hidup dan bertumbuh kembang dengan menghadapi masalah-masalah operasi jangka pendek. Yang kedua itu bertumbuh, rasionalisasi, dan ekspansi guna memperoleh sumber daya. Yang ketiga itu melepaskan kendali atas manajemen dan investasi dan pengawasan yang lebih luas. Nah, fungsi yang kedua itu adalah tujuan dan sasaran. Pada tahap pertama itu pribadi
dan bersifat subjektif. Tahap kedua, keuntungan dan secara fungsional berusaha memenuhi. Tahap ketiga, keuntungan laba per saham atau engineering per share. Fungsi yang selanjutnya adalah sebagai untuk menjamin strategi, di mana pada pertama di sini jelas langkah-langkah apa yang harus dilakukan, yaitu implisit dan bersifat pribadi, mengeksploitasi. Tahap kedua itu berorientasi fungsional dan beroperasi terbatas pada satu produk. Tahap ketiga itu bertumbuh dan melakukan diversifikasi produk. Eksploitasi kesempatan sempat muncul dalam bisnis umum. Fungsi yang selanjutnya adalah sebagai organisasi, di mana ada karakteristik utama dalam struktur. Pada tahap pertama itu satu unit one man show. Tahap kedua, satu unit berbagi secara fungsional dalam kelompok khusus. Tahap ketiga itu multi unit dengan kantor yang bersifat umum dan operasi divisi yang terdesentralisasi. Fungsi selanjutnya adalah pengukuran pengawasan. Pada tahap pertama saya bersifat pribadi, pengawasan bersifat subjektif berdasarkan sistem akuntansi, sederhana dan observasi dan komunikasi. Tahap kedua, pengawasan tidak lagi dilakukan oleh satu orang, melakukan penilaian berdasarkan fungsi bila diperlukan. Tahap ketiga itu sistem formal yang kompleks sesuai dengan ukuran penilaian kinerja yang dapat diperbandingkan. Fungsi yang selanjutnya adalah indikator-indikator kinerja kunci. Tahap pertama itu kriteria bersifat pribadi, hubungan dengan pemilik beroperasi. Nah, tahap kedua itu kriteria yang bersifat fungsional dan intern, seperti penjualan kinerja dibandingkan dengan anggaran. Tahap ketiga, perbandingan yang lebih pada aplikasi yang bersifat umum seperti laba, rasio harga, saham independen. Fungsi yang selanjutnya adalah sistem penghargaan hukuman. Penghargaan atau hukuman ini dimaksud pada tahap pertama itu informal, bersifat pribadi, subjektif, digunakan untuk mempertahankan pengawasan dan membagi sumber daya ke kelompok-kelompok kecil. Tahap kedua itu lebih struktur, biasanya berdasarkan kebijakan secara luas disepakati bersama sebagai lawan dari sistem yang berdasarkan opini. Tahap ketiga itu ditetapkan berdasarkan tanggung jawab tiap proses dari berbagai variasi penghargaan. Nah, peranan penyusunan strategi dalam implementasi. Sebelum kita membahas lebih detail, penyusunan strategi itu meliputi manajer puncak corporate, manajer puncak unit bisnis, perencanaan corporate dan dewan komisaris serta konsultan. Nah, di sini peran dari para penyusun strategi dalam implementasi strategi itu meliputi implementasi kepemimpinan, implementasi kebijaksanaan, dan implementasi organisasional. Nah, implementasi kepemimpinan. Implementasi kepemimpinan di sini di mana para penyusun strategi memiliki banyak karakteristik, tetapi beberapa karakteristik yang penting perlu dipertimbangkan, di mana karakteristik yang menyangkut dalam implementasi kepemimpinan itu adalah pendidikan dan kemampuan, yang kedua pengalaman, ketiga personalitas dan ketemparan. Karena beberapa posisi penyusun strategi memerlukan tingkat pendidikan dan kemampuan tertentu. Misalnya, beberapa perusahaan sangat dipengaruhi oleh teknologi, pendidikan, dan kecakapan sangat bermanfaat untuk menguasai dan mengembangkan teknologi demi kemajuan perusahaan. Nah, di sini faktor pendukung dari implementasi kepemimpinan itu salah satunya adalah pengalaman. Di sini pengalaman kenapa? Karena merupakan faktor terpenting untuk keberhasilan implementasi kepemimpinan. Yang kedua, selanjutnya personalitas juga merupakan karakteristik yang menjamin atau menghambat implementasi strategi. Nah, menurut Kandawala menspesifikasikan karakteristik gaya manajemen itu ada 5, yaitu pengambil risiko, yang pertama pengambil risiko, kedua teknokrasi, ketiga organisitas, keempat partisipasi, 5 paksaan. Nah, implementasi kebijakan fungsional. Kebijakan di sini bahasa artinya
polis adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu di mana pemilihan kebijaksanaan secara berhati-hati dapat mempertajam arti strategi dan mempedomani keputusan-keputusan khusus. Integrasi implementasi kebijakan fungsional itu melibatkan dua proses, yaitu menyebarkan sumber-sumber dan pengembangan kebijaksanaan yang mengoperasionalkan strategi. Ya, mengimplementasi kebijaksanaan fungsional yang layak dapat membuat keberhasilan pemilihan strategi. Yang jelas, implementasi kebijakan fungsional terbagi dua itu penyebaran sumber-sumber, yang kedua pengembangan kebijaksanaan. Nah, implementasi organisasional. Implementasi organisasional itu tahap terakhir karena memerlukan struktur organisasi yang sesuai dengan strategi tersebut. Di mana organisasi di sini ada pembagian pekerjaan di antara kelompok atau individu dan keyakinan bahwa sebagian-sebagian dihubungkan bersama untuk menjamin mereka akan bekerja bersama secara efektif. Struktur organisasi seharusnya mengalami perubahan. Organisasi pada perusahaan bertambah karyawan sehingga timbul struktur organisasi fungsional. Jika perusahaan memperluas berbagai bidang jenis bisnisnya, maka struktur organisasi mengarah pada organisasi divisional. Dan dilihat di sini pada dasarnya struktur organisasi dapat dikelompokkan berdasarkan implementasi organisasional terbagi organisasi primitif, yang kedua organisasi fungsional, tiga organisasi divisional, dan organisasi metrik. Sekian pemaparan dari saya. Untuk pertemuan kali ini, silakan kerjakan tugas yang ada di slide pemaparan materi saya. Saya tunggu sampai pukul 17.00. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi